Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari Prodi Teknik Informatika dengan nomor NIM 125011443. Sini saya akan membuat tugas basis data tentang penerapan supertype, subtype, dan relasi eksklusif OR dengan menggunakan aplikasi Oracle Data Modeler, mulai dari pemodelan konseptual hingga hasil pemodelan fisiknya. Baiklah, di sini saya akan menggunakan contoh toko sepatu. Baiklah, pertama di sini saya akan membuat konsep entitasnya. Toko sepatu. Atribut yang pertama yaitu ID toko. Sini logical, source type-nya integer. Sini primary ID. Lalu kemudian di sini kita bikin atribut yang kedua yaitu nama toko. Logical, karena sini kita bikin varchar, size-nya 20, mandatory. Mandatory itu merupakan atribut yang harus diisi, nggak boleh kosong. Lalu kemudian atribut yang ketiga yaitu alamat toko, logical, lalu di sini varchar. Size-nya 20, mandatory. Lalu kemudian di sini ada atribut yang keempat yaitu nomor telepon toko. Logical, source type-nya integer, mandatory, kemudian apply. Lalu kita buat entitas selanjutnya yaitu sepatu. Kita bikin atributnya, jenis sepatu, sini logical, di sini varchar. Lalu kita isikan size-nya 20, di sini dia primary UID. Lalu kemudian atribut kedua yaitu ada merek sepatu. Ini dia logical, lalu kemudian source type-nya varchar juga, isikan size-nya 20, dia itu mandatory. Atribut yang ketiga yaitu size sepatu. Data type-nya logical, source type-nya karena dia size, dia angka yaitu integer. Kemudian mandatory, dan yang terakhir yaitu ada harganya, harga sepatu. Logical, integer, mandatory. Lalu kita buat entitas selanjutnya yaitu entitas customer. Entitas customer atau entitas pembeli. Atributnya yaitu ID customer, logical, integer, primary UID, lalu kemudian ada nama customer, logical, varchar, kemudian isikan size-nya 20, di sini dia mandatory. Lalu kemudian baru kita bikin atribut selanjutnya, alamat customer, logical, source type-nya varchar, mandatory, kita isikan size-nya 20. Lalu yang terakhir kita isikan atribut nomor telepon customer, logical, integer, mandatory, kita apply, oke. Lalu kita bikin entitas yang selanjutnya, yang terakhir yaitu entitas pembayaran. Kita bikin atribut baru, ID pembayaran, logical, integer, primary UID. Lalu kemudian kita bikin atribut baru selanjutnya yaitu jumlah barangnya tadi, jumlah sepatu yang dipesannya tadi. Logical, integer,
mandatory, lalu kemudian kita bikin atribut lagi yaitu total pembayarannya. Logical integer mandatory. Nah, setelah melakukan pembuatan yang ini nih, kita buat subtype-nya dulu. Nah, subtype-nya itu ada di dalam toko sepatu ini, dia ada di pembayaran sama di sepatu. Nah, kita bikin subtype-nya dulu. Subtype itu apa sih? Subtype itu merupakan entitas yang ada di dalam entitas. Nah, kita buat subtype-nya dulu. Di sini ada subtype sneakers. Nah, subtype-nya kita pilih ke sepatu. Kita apply, kita oke kan. Lalu yang kedua kita bikin subtype-nya lagi yaitu boots. Subtype-nya subtype-nya di sepatu juga. Apply. Lalu kemudian di pembayaran ada subtype-nya juga. Subtype-nya yaitu tunai. Subtype-nya ke pembayaran. Lalu kemudian ada non tunai atau transfer. Subtype-nya pembayaran. Nah, di dalam subtype ini kita bisa mengisikan atribut juga. Contohnya itu yang pertama yaitu di sini ada di sneakers, yaitu pertama itu fans. Lalu di sini logical, varchar. Lalu kemudian ada converse, logical, varchar juga, mandatory. Lalu kemudian ada Adidas, logical, varchar juga, mandatory, dan kemudian ada Nike. Prosesnya kita bikin 20, kemudian kita apply, kita oke kan. Lalu di boots juga ada atributnya, yaitu contohnya itu Dr. Martens, logical, varchar, mandatory, size-nya 20 juga. Lalu kemudian ada Menco, logical, varchar juga, mandatory. Lalu kemudian di tunai ini atributnya ada jumlah uang, logical karena dia angka yaitu integer, mandatory, lalu jumlah kembalian, logical, integer, mandatory, apply. Lalu di transfer di sini ada nomor kartu, bisa kartu debit atau kartu kredit. Logical, integer, mandatory, lalu kemudian ada sandi kartu atau password. Logical, integer, mandatory. Nah, bentar. Inilah dia contoh subtype dan supertype-nya. Ini supertype-nya, ini subtype-nya.
Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan hubungan relasi eksklusif OR-nya. Kalau kita susun dulu, yaitu di sini ada toko sepatunya, ini customer bayar. Satu toko sepatu dikunjungi banyak customer mengunjungi banyak toko sepatu, berarti one to many relation ini ke sini. Oke. Lalu satu customer dapat membeli banyak sepatu dapat dibeli oleh banyak customer. One to many juga. Lalu satu customer dapat melakukan banyak transaksi atau pembayaran. Nah, inilah dia contoh pemodelan hubungan relasi eksklusif OR-nya. Nah, untuk hasil pemodelan fisiknya kita dapat mencet yang ini, lalu kemudian pilih engineer. Nah, inilah dia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.